Lo apain Lala? Sampai dia begitu? Lo siapa sih dari tadi muncul mulu? Gue pangeran pelindungnya Lala. Kenapa? Ada masalah sama lo? Jangan kemana-mana lo. Lo harus tanggung jawab sama semuanya. Apaan sih? Terus mencintamu. Coba, Arin, ambil. Oh, gue duluan ya. Iya. Cobain. Makan tadi lo yang pengen. Gimana? Enak. Enak banget, Rin. Makan ginian kita nggak berasa kayak lagi makan kakinya si kerak wajan kan? Ya enggak lah, justru kita tuh bisa ketawa di atas penderitaannya si Jin Ifrit. Udah lo nikmatin aja. Ah, nggak nafsu. Iya, gua ambil, paksa. Nih, paksa lo ini gua, nggak nafsu sebenarnya gua. Terpaksa, iya. Terpaksa, P2. Terpaksa apaan kayak gitu? Ya kan terpaksa, kalau nggak terpaksa pasti satu. Kayak tanya lagi lo. Oh ya, Rin. Abis ini gue boleh minta tolong nggak? Tolong cek CV gue dong. Koreksi juga kalau ada yang salah. Udah langsung gua aja yang koreksi, tenang aja. Gampang masalah koreksi-koreksi doang mah. Lu kan tahu, gua asisten perusahaan terbesar dan terkenal. Masalah koreksi doang mah kecil. Sombong. Emang lu mau ngelamar kerja di mana sih? Gue tuh bakal ngelamar di perusahaan kitchenware. Di posisi marketing gitu. Nama perusahaannya Radeshka Group. Jadi tuh gini, Rin. Gue tuh pengen nge-upgrade diri. Biar punya pekerjaan tetap. Dan gaji juga gede. Biar gue bisa cepet-cepet halalin. Halal. Gaya lu halal. Minum kopi aja masih minta traktir gua lu. Bikin kesel aja. Gua tiba pakai durian juga lu ah. Sayang aja ini duriannya enak, kalau enggak kelar lu. Sebentar. Gua kok kayak ngerasa nggak asing ya sama perusahaannya. Wah, siapa sih yang nggak tahu Radeshka Group? Orang perusahaannya udah gede, terus udah go internasional juga. Enggak, maksud gua tuh kayak gua tuh belum lama ini denger gitu. Tapi apa ya? Hah? Kesel banget. Gagal semua rencananya. Kenapa coba Syifa malah belain Lala? Udah gitu, Syifa kelihatannya udah baikan sama Julian. Ah! Besok aku harus ketemu sama Lala. Iya, besok.
Syifa gimana, Mas? Alhamdulillah Syifa udah tidur lah. Tapi rencananya besok pagi aku mau bawa Syifa ke rumah sakit buat ngecek keadaannya, takut dia kenapa-napa. Tapi insya Allah Syifa akan baik-baik aja, Mas. Amin. Aku minta maaf ya, Mas. Aku yang salah. Harusnya aku nggak nyuruh penari itu untuk... Justru aku yang berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah bikin Syifa happy banget. Ya, walaupun ada insiden itu, tapi kan kita tahu kalau itu bukan kesalahan kamu. Kamu juga kan nggak tahu kalau roda itu bakal rusak, ya kan? Kamu nggak usah terlalu mikirin omongan Eliza ya. Dengerin omongan aku aja. Ya, Mas. Mbak, ngomong-ngomong soal penari, aku jadi keinget deh, kamu pernah dansa sama seseorang. Aku dansa sama seseorang. Siapa? Terus kenapa jadi kayak gitu ekspresinya? Oh, yang waktu itu. Oh, Mas, aku tuh itu cuma untuk mengulur waktu aja supaya kamu bisa nyelamatin Mas Excel sama Ardan. Beneran, Mas. Oh, tapi kok bisa tahu sih? Emang kamu lihat? Iya, kan saya jadi cemburu. Mas, beneran deh, aku tuh juga dansa sama Hasbi tuh terpaksa. Beneran, aku juga gak mau ngelakuin itu. Itu kan buat ngulur waktu aja. Sayang dong sama aku. Kamu ngajak tos? Minta uang. Nggak deh, saya mau ngajak dansa. Ayo. Gak mau ah. Nanti Kok? jadi sama kayak Hasbi. Maksudnya? Kalau dansa bareng kamu, nanti jadi ingat Hasbi. Ih, Ada dansa yang beda. Semuanya gimana? nanti kita dansanya kayak gini. Beneran kayak gitu ya, Mas? Iya. Kamu bisa nggak? Enggak deh kayaknya. Khawatirnya nanti kalau aku ngikutin kayak gitu, yang ada badan aku tuh keseleo. Beneran. Aku tuh kaku banget soalnya. Iya, tenang aja. Aku masih punya nomor telepon tukang urut yang waktu itu. Nanti tinggal dipanggil besok, ya. Ayo, Mas. Kita coba ya. Oke.
kiri. Ya. Nggak apa-apa, Mbak Kajol. Oh kacau, aku lagi ya. Harusnya kita pinjem baju India dari Rindy ya. Harusnya jadi balikin tuh. Pakai baju ini lagi, pakai itu lagi nggak aku? Enggak, udah nggak usah. Kita gini aja ya. Gini aja. Ayo, lagi ya. Mas, Hmm. semenjak aku sama Mas Julian, aku tuh ngerasa kayak beda gitu. Kayak ajaib. Maksudnya, aku kayak tukang sulap gitu. Bukan kayak gitu. Maksudnya, aku tuh kayak ngerasa aku ngelakuin hal-hal yang sebelumnya tuh nggak pernah kebayangkan gitu buat aku. Dan ya kayak sekarang ini contohnya. Dansa. Aku ngerasa deg-degan, terus malu, tegang, tapi rasa hangat juga. Mungkin itu yang namanya cinta. Ajaib dan menakjubkan. Pak Julian, Chef Lala. Ini pada ngapain sih? Kita lagi pendinginan. Iya, pendinginan. Soalnya tadi kita habis jogging. Iya. Jogging malam-malam ya? Habis night run ya. Iya, night run. Night run. Oh iya. Pak, kalau abis pendingan tadi udah pemanasannya udah? Udah dari tadi. Oke. Oh udah, ya. Ya udah kalau gitu Tante mau pendinginan juga kayak gitu ya. Ya deh, nggak usah diganggu. Dinginan. Habis jogging ya. Aduh, aku bingung lah. Alasannya apa dong? Ya ampun. Bentar lagi jam makan siang nih, pasti bakalan rame. Aku kesini mau nepatin janji kita waktu pertama kali kita ketemu. Kamu ingat kan? Tapi janji waktu itu diucapkan oleh Laras, bukan kamu, Mbak Eliza. Oke kalau gitu cukup basa-basi ya. Kalau gitu kita ngobrol di kafe dekat sini gimana?
Boleh? Ada yang mau saya sampaikan juga sama kamu, Mbak. Untuk saat ini, saya belum bisa menemukan jejak keberadaan Meisha. Kemungkinan Meisha itu sudah tidak tinggal lagi di Jakarta, bahkan di Indonesia. Oke, tapi apa mungkin orang seperti Meisha itu bisa hilang gitu aja tanpa jejak? Kemungkinan lain, Meisha ini bisa saja dibantu dengan orang profesional, Bu. Harusnya klien penting yang tadi dibilang sama Riko, Pak Samosir, udah ada di sini. Untung Pak Hasbi lagi nggak ditemenin sama asistennya. Tapi kita nggak bisa rusak mobilnya Pak Hasbi di sini. Pasti ada CCTV-nya. Ya udah, kita tungguin aja. Gue punya orang-orang yang bisa ngancurin dia pas dia lagi lengah. Oke. Mama itu heran deh, Jules. Apa uang yang Mama kasih ke Meisha itu kurang ya? Kok dia masih aja nyelakain Syifa? Dia kan bisa pergi jauh-jauh, itu perjanjiannya loh. Dan jangan ganggu keluarga kita lagi. Nah buktinya? Entahlah, Mah. Aku juga masih nunggu kabar dari para detektif. Ya, meskipun mereka juga nggak janji. Ya udahlah, semoga ada titik terang ya. Kamu langsung ketemu klien kan ini ya? Aku udah minta Excel buat wakilin aku sih, Mah. Soalnya aku harus ke rumah sakit. Syifa harus check up. Kenapa Syifa? Sakit? Syifa jatuh dari kursi roda saat dia lagi nari, Mah. Kok bisa? Udah, Mama tenang aja. Syifa nggak apa-apa kok, Mah. Cuma butuh waktu istirahat aja, ya. Enggak, Jules. Ini tuh masalahnya. Syifa itu 2 kali nih berturut-turut kena musibah. Ini mulai ada yang nggak beres. Kamu harus hati-hati, Jules. Jaga Syifa baik-baik. Iya, Mah. Pasti kok. Mama nggak usah khawatir ya. Ya udah, Mama langsung ke kantor deh. Sekalian aku juga. Sepertinya proposal ini agak berbeda dengan yang ditawarkan ke saya sebelumnya. Oh iya, memang ini berbeda, Pak. Ini proposal terupdate dan saya langsung yang bikin, Pak. Saya yakin perusahaan kita pasti akan mengalami kemajuan yang sangat pesat kalau kita bekerja sama berdasarkan proposal ini. Tapi maaf Pak Hasbi, saya tidak bisa menerima proposal ini. Saya akan mencari perusahaan lain untuk menjadi partner perusahaan saya. Saya permisi. Sial, masa gue gagal sih? Kebelet lagi. Sini, awas. Au! Oh, lagi. Cewek ini lagi. Lo nggak di rumah sakit, nggak di toilet, masih aja ngeselin. Jalan tuh pakai mata, jangan cuma kaki doang. Gua udah pakai mata. Mata lu tuh belekan, makanya mandi lu. Belum mandi kan? Apaan sih? Cepet banget. Ngeselin banget tuh cewek. Oke. Loh, perempuan itu kenal sama Lala? Kok bisa? Wah, gua harus cari tahu nih. Tadi kamu bilang kamu mau bicara sama aku. Mau bicara apa? Saya mau meluruskan soal kejadian yang di lapangan kuda.
Jadi, memang ada orang yang sengaja pasang petasan untuk membuat kuda itu panik. Sehingga saya dan Syifa terjatuh. Di hari itu, di tempat itu. Ini buktinya. Ini siapa? Kamu kenal? Kakak saya. Kakak kamu? Ngapain dia ngelakuin hal kayak gitu? Ceritanya panjang. Dia memang sedang ada masalah dan dia memang suka berbuat hal-hal yang gak logis. Oke. Tapi sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. Tapi Mas Julian sedang berusaha untuk mencari dia dan Tunggu. saya... Kamu ajak aku ke sini buat ngobrol panjang kali lebar untuk cari pembenaran kamu gitu. Gini ya, Lala. Tadi kamu bilang siapa dia? Kakak kamu. Berarti dia juga dari keluarga kamu. Jadi penyebab kecelakaan Syifa juga berasal dari kamu dong. Kamu yang udah nyebabin Syifa celaka. Perempuan ini, kenapa dia marah-marah ke Lala soal kejadian di villa itu? Syifa, sayang. Tadi kamu dengar kata dokter nggak? Katanya keadaan kamu sudah mulai membaik. Terus perban kamu kan juga udah dilepas. Tapi hati-hati ya, masih ada bekas lukanya di bagian belakang situ. Kata dokter Bibi Syifa udah bisa nggak pakai kursi roda ya Pak? Pelan-pelan ya sayang. Tapi Syifa belum boleh nari kata dokter. Nggak apa-apa ya? Nanti pas sampai rumah, Papa temenin belajar jalan. Ya. Ya udah gimana kalau gitu sekarang kita makan siang sama Tante Lala. Mau nggak? Mau. Ntar ya, sayang. Apa Lala lagi sibuk ya? Atau aku coba ke kamar aja deh? Yuk sayang, Ayo. kita pergi. Oke, saya akuin memang ini semua dari permasalahan keluarga saya. Tapi saya akan pastikan itu semua nggak akan terulang lagi. Tapi Mas Julian, bahkan Bu Lydia, sudah menerima saya dan keluarga saya. Jadi menurut saya itu sudah menjadi alasan untuk saya bisa terus bersama dengan Syifa. Jadi maksud kamu mau gantiin posisi aku di mata Syifa gitu? Dengar ya Lala, mau kamu nikah sama Julian pun, kamu gak akan bisa gantiin posisi aku. Kamu itu cuma ibu sambungnya Syifa, gak akan lebih. Mbak Eliza tenang saja. Gak pernah terbesit sedikit pun buat saya untuk menggantikan posisi Mbak. Mbak Eliza akan tetap menjadi ibu kandungnya Syifa. Selamanya. Jadi perempuan ini mantan istri chef jerapah itu? Justru saya berusaha supaya Mbak Eliza bisa punya waktu yang cukup banyak sama Syifa. Tapi saya mohon Mbak, tolong datang ke Mas Julian tuh dengan baik-baik. Saya rasa dengan seperti itu Mas Julian juga bisa menerima Mbak dengan baik. Kedatangan saya tuh baik-baik aja ya dari awal ya? Yang gak baik-baik itu kamu. Semenjak ada kamu di hidupnya Syifa, Syifa jadi gak baik-baik aja. Mbak tenang,
Kayak udah cukup ya main tante-tantean sama Syifa. Aku bakal tunjukin kalau aku ibu kandungnya Syifa. Dia berhak tahu. Saya minta Mbak bicarakan semuanya baik-baik dengan Mas Julian, karena ini semua juga dampaknya besar buat Syifa. Dan saya tahu ini nggak mudah buat dia. Jadi saya minta sama Mbak Eliza dan Mas Julian bicara berdua soal ini ke Syifa. Tolong. Gak usah kenapa saya. Lah, kamu gak apa-apa? Bangun! Bangun nggak lo? Bangun, udah pagi nih. Mau siang, bentar lagi bangun nggak? Aduh. Kenapa sih lu pada? Jam berapa nih? Hah? Udah jam segini? Bisa telat kerja gua. Hah? Oh iya ya. Gua kan hari ini shift siang. Masih muda, udah pelupa pikun lo. Sakit Nor. Halo Pak. Gimana kabar kamu? Udah sehat? Oh, udah Pak, udah sehat banget ini Pak. Saya sudah sangat siap menerima perintah dari Bapak. Ya. Alhamdulillah. Sol, saya mau minta tolong sama kamu. Saya pengen kamu wakilin saya untuk meeting sama klien di Cafe Haruna. Kamu bisa nggak? Oh, siap Pak. Siap laksanakan. Siap 47. Siap semuanya. Oke. Thank you ya Sol. So, itu masih jauhan tuh pakai gituan di casing. Apa gurita-gurita itu kan? Oh, ini. Iya, sengaja. Biar bisa gue tempel di kamar mandi. Selfie lo lagi mandi. Udah, lo berdua mandi. Bojigong lo semua, mandi. Masih mending ke bojigong daripada dia bawa badan. Bau kan? Enggak, bau duren. Wangi kok. Bau duren. Coba cium. Cium. Wangi nggak? Buruan, buruan. Mandi lu. Mandi. Gue dulu juga. Buruan lu numpang di kamar gua lagi lu. Nggak tahu diri urusan. Mandi. Aduh, jigong durian nih kayaknya. Pelan-pelan ya sayang. Oke. Oke, pelan-pelan. Ya, dah duduk di sini. Pinter. Selamat siang Pak Julian, mau pesen apa Pak? Siang Alma, saya nanti aja deh. Kamu lihat Lala nggak ya? Chef Lala lagi keluar Pak, katanya tadi mau makan siang sama kenalannya dari festival kuliner. Siapa ya? Namanya Laras Pak. Laras. Lisa. Ngapain ya Liza ngajak Lala pergi? Oke, makasih ya, Mak. Nanti saya pilih dulu aja menunya.
Lo apain Lala sampai dia begitu? Lo siapa sih dari tadi muncul mulu? Gue pangeran pelindungnya Lala. Kenapa? Ada masalah sama lo? Jangan kemana-mana lo. Lo harus tanggung jawab sama semuanya. Apaan sih? Lepasin, nggak mau. Apa-apaan sih? Kalau sampai Lala kenapa-napa, gue akan ngejar lo sampai ujung dunia. Tunggu! Mana lo? Lah, kamu nggak apa-apa lah? Mas, Mbaknya nggak apa-apa. Saya panggil ambulan ya. Gak usah Mbak, saya bawa mobil. Saya bawa sendiri aja. Ayo. Stop, Bang. Udah ya, Bang, di aplikasi. Oke. Makasih. Siap, Bang. Jadi rugi cepet gue gara-gara pusing. Terus naik ojek gitu. Tapi nggak apa-apa. Kliennya udah nyampe dalam. Pas banget. Hah? Itu kan Sevel sama Kerak Wajan. Wah, nggak bisa dibilang. Aduh. Dah. Nggak bakal keburu nih gue kalau kayak gitu. Share live vlog. Itu mobilnya yuk. Ayo kita kejar. Oke, gua udah nyewa preman. Nanti mereka nyusul. Ayo. Duh, sebentar. Kuat nggak ya nempel di mobil? Mana gue beli lem yang cuma 50 ribuan lagi. Harusnya yang mahalan tuh. Nggak apa-apa. Share live vlog. Udah gue kirim ke Pak Julian. Berarti sekarang gue harus cari cara gimana caranya untuk nelpon Pak Julian dan ngasih tahu ke dia. Nih. Hasbi. Alhamdulillah, aku nggak kenapa-napa. Sorry lah. Gimana? Masih pusing? Ini saya di mana? Tadi aku udah minta dokter buat ngecek kepala kamu. Katanya aman kok. Cuman ada benturan ringan doang. Saya di mana ini? Resort. Jauh dari pusat kota. Aku sengaja nyewa tempat ini cuman buat kita berdua. Tempatnya luas, jadi kamu bisa nyantai di sini. Aman dan tenang. Dia seriusan sewa preman kayak gini. Mukanya serem-serem amat. Udah, nggak apa-apa.
Udah terlanjur gini juga. Lagian, mereka juga udah lebih berpengalaman ngurusin beginian. Tadi, gua nguping dari security depan. Ternyata, si Hasbi udah sewa ini resort buat dia sama pacarnya. Berarti di dalam gak ada siapa-siapa dong. Bagus. Untung saja tadi kita menyusup lewat samping. Terus target kita yang mana? Target kita si Hasbi. Laki-laki yang mukanya putih itu. Kita gas sekarang. Kita harus bikin Hasbi sekarat. Oke. Permisi mbak. Mbak, maaf banget nih mbak. Boleh minjem handphonenya nggak ya? Soalnya saya harus nelfon seseorang. Handphone saya ketinggalan soalnya mbak. Oh iya, boleh? Nih mas. Hai. Minjem dulu ya. Untung aja gue hafal nomor Pak Julian. Tolong suami saya, tolong Pak. Suaminya kenapa, Bu? Si suami saya kambuh, Mas. Sebentar, Bu. Oke. Bu, ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh. Aduh, gimana ya? Tapi tadi kesini naik taksi online. Ya udah kalau gitu pakai mobil saya aja ya. Oh, makasih ya Pak. Mak, tolong bawa Syifa ke mobil ya. Baik, Pak. Ya ampun, gak diangkat-angkat. Ya ilah Pak, gak diangkat-angkat lagi. Mana penting banget lagi. Duh, gimana nih? Mana gue kirim live vlog terakhir sama Pak Julian? Gue harus coba terus. Ya ampun Pak, nggak diangkat-angkat sih Pak. Lagi penting juga. Gimana nih? Terlalu jauh nih. Si keraku aja nyulik Chef Lala. Ayo mikir. Balikin dulu deh handphonenya. Mbak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Gimana kalau gue lapor polisi aja? Iya. Sebentar. Jangan gegabah. Siapa tahu ini bukan kasus penculikan. Nanti yang ada gue dilaporin balik sama si Kerakuajan. Namanya pencemaran nama baik. Gimana dong kalau kayak gini? Sebentar, berpikir. Ayo berpikir. Mau gimana pun caranya, pertama-tama gue harus temuin Pak Julian. Gue harus samperin dia di kantor, di rumah, ataupun di Amor. Gue harus temuin dia dulu. Aduh. Tadi Papa hebat ya bisa nyelamatin orang. Jadi malu kalau dipuji sama Syifa kayak gini. Yuk, Pak. Aduh, Bapak saya cariin dari tadi, Pak. Untung saya tahu Bapak di sini dari pegawai Amor tadi. Oh iya. Handphonenya, Pak. Kok handphone saya bisa ada di kamu? Tadi saya ambil di Amor, Pak. Oh iya, Pak. Mendingan sekarang Bapak buru-buru buka handphonenya, Pak. Soalnya tadi saya share live location ke handphone Bapak. Live location? Iya, Pak. Soalnya tadi saya lihat Hasbi bawa Chef Lala yang lagi pingsan, Pak. Pingsan? Gara-gara apa, Sal? Saya kurang tahu, Pak. Tapi saya dengar Chef Lala pingsan. Terus Hasbi mau nganterin dia ke rumah sakit. Apa Lala pingsan ini ada hubungannya sama Eliza? Kan mereka habis ketemu. Tapi kenapa juga ada Hasbi? Aku harus mastiin apa yang terjadi sebenarnya. Sal, kamu tolong titip Syifa dulu ya. Anterin dia pulang. Saya mau ikutin live location ini. Siap, Pak. Tujuh, Pak. Sayang, kamu pulang duluan ya sama Om Axel. Papa ada urusan dulu. Iya Pak, tapi jangan lama-lama ya.
Ya sayang, insya Allah. Titip besok. Hati-hati ya, Pak. Ya. Princess.